Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriadi Pratama Sarjeno dari kelas B dengan NIM 2201010172. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu model HEP pada jaringan syaraf tiruan. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Nah, yang pertama adalah jaringan syaraf tiruan. Jadi, apa sih itu jaringan syaraf tiruan? Ialah sebuah sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia dengan mengandalkan neuron-neuron buatan yang saling terhubung melalui bobot. Nah, setiap neuron memproses input, menerapkannya pada fungsi aktivasi, dan menghasilkan output. JST digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks seperti klasifikasi, prediksi, hingga pengarahan pola. Nah, selanjutnya adalah model HEP. Nah, model ini diperkenalkan oleh Donald Hebb pada tahun 1949 melalui teorinya yang menyatakan bahwa hubungan antara dua neuron akan semakin kuat jika kedua neuron tersebut sering aktif secara bersamaan. Ide dasarnya adalah bahwa pengalaman atau pembelajaran dapat terjadi ketika ada penguatan pada koneksi antara neuron-neuron yang berinteraksi. Konsep ini dikenal dengan istilah Hebbian Learning dan menjadi landasan dari berbagai metode pembelajaran dalam sistem syaraf buatan. Nah, selanjutnya adalah keterkaitan antara model HEP dan jaringan syaraf tiruan. Nah, keterkaitannya sangat erat karena prinsip-prinsip dari Hebbian Learning jadi dasar dari berbagai pendekatan dalam pelatihan jaringan. Meskipun saat ini telah dikembangkan metode-metode modern seperti backpropagation, namun nilai historis dalam konseptual dari model HEP tetap menjadi bagian penting dalam pemahaman dasar jaringan syaraf. Tanpa model ini, perkembangan JST mungkin tidak akan semaju sekarang. Oleh karena itu, mempelajari model HEP bukan hanya memahami sejarah, tetapi juga menghargai proses evolusi dari pembelajaran mesin berbasis jaringan syaraf. Saya akan menjelaskan mengenai tentang algoritma dari model HEP ini. Nah, yang pertama untuk penginputannya ada di sini. Pertama kali kita akan melakukan yang namanya perbaikan bias dengan cara mencari delta W sama dengan X kali Y dan mencari delta B dengan yaitu sama dengan Y. Nah, yang selanjutnya adalah setelah itu melakukan perhitungan bobot baru yang dimana dengan cara WI baru sama dengan WI lama tambah delta WI. Untuk mencari B baru menggunakan B lama atau bias lama ditambah dengan delta B. Nah, ini adalah keterangan dari rumus-rumus di sini, di mana X adalah input vektor, W adalah bobot, B adalah bias, dan Y adalah T atau target. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi aktivasi. Dikarenakan di dalam model HEP kita bisa melakukan ada dua fungsi aktivasi, yaitu untuk biner dan bipolar. Nah, untuk biner, jika nilai Fn sama dengan 1, jika n lebih besar atau sama dengan 0, dan nilai akan berubah menjadi 0 jika nilai n kurang dari 0. Nah, untuk target bipolar adalah Fn sama dengan 1 jika n lebih besar atau sama dengan 0 dan akan bernilai min 1 jika n kurang dari 0. Nah, jika Fn ini sama dengan target, maka jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud. Langsung saja kita menuju ke studi kasusnya. Adapun studi kasusnya adalah sebuah tim balap Formula One bernama Vortex Racing sedang melakukan evaluasi terhadap para pembalap atau driver. Tim ingin memastikan hanya pembalap terbaik yang akan diberikan perpanjangan kontrak dan bonus spesial untuk musim depan. Agar proses penilaian lebih objektif, tim menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan yang menilai pembalap berdasarkan 3 indikator utama performa. Indikator pertama adalah apakah pembalap berhasil finish di podium dalam balapan terakhir, 1 untuk ya dan 0 untuk tidak. Indikator kedua adalah apakah pembalap menyelesaikan balapan tanpa penalti atau insiden. Yang ketiga adalah apakah pembalap aktif dalam simulasi dan latihan pengembangan mobil selama minggu balap. Nah, selanjutnya adalah bias. Bias ini selalu dianggap sebagai 1. Nah, dan targetnya adalah 1 dan 0. Jadi apakah pembalap tersebut layak dikontrak atau diberi bonus. Nah, pertama adalah bagian ini adalah tabel yang kita gunakan untuk dari kasus tadi, yang dimana
kita di sini menggunakan model fungsi n, yang dimana jika salah satu bernilai false atau tidak, maka targetnya akan bernilai tidak. Contoh di sini pada baris pertama atau pembalap pertama, di sini di bagian untuk untuk indikator kedua dan ketiga, dia bernilai 0, jadi targetnya adalah 0. Nah, jika di sini semua bernilai 1, maka targetnya adalah 1. Nah, di sini kita menggunakan fungsi binar ya, fungsi input binar dan output binar. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan, kita pilih ini dulu. Nah, selanjutnya adalah di sini kita melakukan yang pertama adalah perubahan bobot. Pertama, kita harus mencari delta W dan delta B. Nah, untuk mencari delta W ini, kita lakukan dengan cara rumus yang ada di samping ini, yaitu X atau input vektor dikali dengan target. Jadi, di mana di sini adalah untuk W1 kita mengalihkan K1 dengan target. Nah, K1 di sini bernilai 1 dan di sini target bernilai 0. Oleh karena itu, dikarenakan K1 bernilai 1 dan target bernilai 0, maka nilainya di sini adalah 1. Nah, selanjutnya juga sama nih. Untuk delta W2 dicarinya dengan cara K2 dikali dengan target, yaitu 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, lalu untuk delta W3 sama juga dicarinya dengan cara K3, yaitu 0 dikali dengan target, yaitu 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, untuk delta B itu sama dengan Y. Jadi delta B ini sama dengan target yang digunakan, target yang ada pada masukan sebelumnya. Kita masukkan di sini targetnya adalah 0, jadi di sini 0. Nah, sudah, nanti hasilnya akan diperoleh seperti ini jika sudah semua dikalikan. Jadi kayak ya 1 dikali 1 sama dengan 1, terus 1 kali 1 sama dengan 1, ya seperti itu seterusnya. Nah, selanjutnya adalah menghitung bobot baru. Nah, perhitungan bobot ini kita selalu diinisialisasi dengan nilai 0. Nah, hal ini selalu diinisialisasi dengan nilai 0. Nah, jadi cara mengalihkannya atau menghitungnya adalah pertama, W lama ini otomatis pada ini nilai yang lama, yaitu inisialisasi, yaitu 0. W lama ditambah delta W1. Nah, di sini 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya juga sama untuk W2 dengan cara yang seperti ini. Kita gunakan cara seperti ini untuk penghitungan bobot barunya. Nah, sama juga 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Begitu seterusnya ditambah. Nah, kita jadi 0. Nah, untuk yang baris selanjutnya kita menggunakan bobot WI lama itu kita menggunakan WI yang sudah kita hitung tadi. Jadi WI yang terbaru yang tadi kita hitung itu menjadi WI lama sekarang untuk mencari WI yang baru, maksudnya. Nah, di sini 0 tambah 1. Ini 0 tambah 1 sama dengan 1. Ya, nah begitu terus selanjutnya kayak 0 tambah 1. Nah, selanjutnya juga kita akan menghitung sama seperti tadi. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk yang ini. Nah, untuk yang ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk yang terakhir yaitu 2 tambah 0 adalah 2. 2 tambah 0 sama dengan 2. 2 tambah 0 sama dengan 2. Dan 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, nanti setelah itu akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengujian ya. Setelah itu kita melakukan pengujian di mana yang pertama adalah hasil iterasi.
Nah, kita memperoleh hasil iterasinya yang ini nih, yang paling bawah ini. Ini adalah hasil iterasinya, yaitu di mana W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 2, W3 sama dengan 2, dan B sama dengan 2. Nah, kita melakukan pengujian dengan rumus seperti ini, yaitu Y sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 kali W3 ditambah B atau bias. Nah ini adalah salah satu contohnya ya, contoh caranya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu W, X, dan B. Nah W1 adalah WI adalah hasil literasi, jadi yang ini adalah hasil literasinya ya, yang paling bawah ini. Lalu yang X adalah untuk input vektor, yaitu pada bagian yang ini, pada bagian ini. Ini adalah input vektornya. Dan B adalah bias. Jadi di sini yang digunakan adalah bias yang terakhir. Nih, bias pada hasil literasinya. Nah, selanjutnya adalah gimana cara kita menjumlahkan atau ingin mengetahui apakah data 1, 2, 3 ini masuk ke dalam masuk ke dalam JST tersebut. Nah, di sini kita lakukan dengan cara yang pertama data 1. Data 1 ini X1-nya berisi 1, X2-nya berisi 0, dan X3-nya berisi 0. Nah, jadi setelah itu kita mencari Y-nya. Nah, cari Y-nya itu dengan cara rumus yang ini. Kita cari Y-nya dengan cara menggunakan rumus yang ini. Yaitu di mana X1, nah nilai X1 nih. Nah, nilai X1 kali W1. Jadi X1 yang ini kita kalikan dengan W1 yang itu yang ini. Atau juga sudah tertera di sini ya, Nah, kita kalikan, setelah itu ditambah dengan X2 atau yang ini, X2 itu yang ini, dikalikan dengan W2 yaitu yang ini, atau sudah tertera di sini lagi kan. Nah, ditambah lagi X3 yaitu yang ini, X3 yang ini dikalikan dengan X3 yang ini. Bentar, ini tidak ada baterai ya. Nah, kita sudah sampai X3 tadi, lalu selanjutnya adalah ditambah dengan B atau bias dari iterasi. Nah, kita tambahkan dengan 2 di sini, maka bernilai 4. Nah, kita lakukan tersebut sampai semua data di sini habis gitu. Nah, setelah kita menjumlahkan, maka dinilai maka terjadilah hasil penjumlahan, yaitu yang ini 4, 8, 4, 8, 4. Nah, dikarenakan kita di sini menggunakan biner, dari inputan biner ke biner, jadi akan bernilai 1 jika nilai yang ini itu lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Nah, di sini dikarenakan nilainya 4, maka akan bernilai 1. Nah, itu dikarenakan di sini semuanya bernilai lebih dari atau sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah untuk fungsi logika N dengan input dan target biner yang sesuai dengan target data adalah data 2 dan data 4. Nah, yang di sini kita lihat nih. Kan di sini nilainya satu semua. Nah, tapi yang ada di dalam target sebelumnya ini ada yang bernilai 1 hanya yang sesuai hanya nomor 2 dan 4, yaitu driver 2 dan driver keempat. Jadi, yang sesuai dengan target adalah data 2 dan data 4. Sedangkan data yang ini 1, 3 dan 5 itu enggak mirip sama yang ini, tidak mirip dengan yang ini. Kayak berbeda kan? Di sini nilainya 1, di sini nilainya 0. Jadi di situ dia beda. Jadi tidak menghasilkan JST yang sempurna. Jadi kesimpulannya adalah driver yang berhak mendapatkan kontrak dan bonus adalah driver kedua dan keempat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.